Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan pendidikan pada zaman Yunani dan Romawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Evi Amelia Putri. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Yunani. Perkembangan pendidikan pada zaman Yunani kuno. Di Yunani terdapat dua pusat kebudayaan, yaitu satu Sparta dan dua Athena. Penduduk Sparta disebut bangsa Doria dan Athena disebut bangsa Ionia. Pada kedua negara tersebut terdapat perbedaan dalam dasar, tujuan, dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Satu, pendidikan di Sparta. Orang-orang Sparta di negeri Yunani itu sebenarnya bangsa pendatang. Mereka ingin tetap berada di Yunani, maka mereka memperkuat diri yaitu dengan jalan memperbanyak tentara. Semua laki-laki Sparta adalah tentara, yaitu dengan asas-asasnya. Satu, anak adalah milik negara. Dua, tujuan pendidikan adalah membentuk serdadu-serdadu pembela negara serta warga negara. Ciri-ciri pendidikan Sparta yaitu satu, pendidikan diselenggarakan oleh negara. Dua, yang berhak mendapatkan pendidikan hanya warga negara Sparta yang merdeka saja. Tiga, anak-anak cacat dan lemah dibunuh dan dilemparkan ke Dario atas batu besar. Di pegunungan Tigetos, anak-anak yang berumur 7 tahun dimasukkan di dalam asrama. Negara yang diutamakan adalah pendidikan jasmani. Dua, yaitu pendidikan di Athena. Tujuannya yaitu untuk membentuk anak menjadi demokratis, yang baik, yang tahu akan hak dan kewajibannya, serta harmonis perkembangan jasmani dan rohaninya. Ciri-cirinya yaitu negara hanya mengawasi saja, yang berhak mendidik adalah keluarga dan sekolah. Orang Athena itu sebenarnya bangsa pendatang, sifatnya lebih lunak dan bersahabat. Mereka menyesuaikan diri dan hidup bercampur dengan rakyat pribumi, maka hidupnya lebih tenang dan damai. Karena hidup dalam suasana kedamaian, tentara yang besar tidak begitu diperlukan, dan demokrasi dapat berkembang dengan baik. Kesenian dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Dalam pendidikan di Athena ini, mata pelajaran terbagi atas bagian humanistik yaitu jasmani dan bagian muzis yaitu rohani. Selanjutnya, saya Dinar Dwi Wulandari akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan pada zaman Romawi. Pendidikan Romawi tampak lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan negara jika dibandingkan dengan pendidikan Yunani. Roma, yang pada awalnya adalah negara petani, mengalami dua masa yang masing-masing berbeda, baik tujuan maupun alat-alat pendidikannya, yaitu zaman Romawi Lama dan zaman Romawi Baru atau Helenisme. Pertama adalah pendidikan Romawi Lama atau kuno. Tujuan dari pendidikan ini adalah membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban membela kepentingan tanah airnya. Pendidikan Romawi kuno mengutamakan pembentukan warga negara yang cakap sebagai tentara. Pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan merupakan pendidikan bangsawan, bukan pendidikan rakyat. Materi pelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan jasmani dan kesusilaan juga menjadi prioritas. Hasil pendidikan zaman Romawi dinilai baik karena 1. Kebiasaan aturan dalam rumah tangga yang keras, yaitu ayah mempunyai kekuasaan mutlak sehingga anak-anak patuh pada perintahnya. 2. Kedudukan ibu hampir sama dengan kedudukan ayah. Ia menjadi pemelihara rumah tangga. Ketiga, agama mempunyai pengaruh besar. Orang Romawi percaya bahwa mereka dikelilingi oleh dewa-dewanya. Keempat, anak-anak mempelajari undang-undang negaranya, menganggapnya sakti dan tidak melanggar. Yang kedua, pendidikan Romawi Baru atau Helenisme. Helenisme adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani atau Hellas.
Sejak saat itu, bangsa Romawi mulai menyadari arti penting pengetahuan. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan mengalami perubahan, yaitu untuk pembentukan manusia yang harmonis. Pendidikan rasio dan kemanusiaan atau humanitas menjadi prioritas. Organisasi sekolah yang dibentuk meliputi 1. Sekolah rendah. Pelajarannya membaca, menulis, dan berhitung. Musik dan menyanyi tidak mendapat perhatian. Yang kedua, sekolah menengah. Pelajarannya ilmu pasti, ilmu filsafat, dan kesusastraan klasik. Yang terakhir, sekolah tinggi. Diberikan keahlian pidato, hukum, dan undang-undang. Pada perkembangan selanjutnya, Romawi terbawa oleh arus aliran filsafat yang berdampak cukup besar bagi pendidikan Roma, yaitu aliran Epikurisme dan aliran Stoa. Yang pertama adalah aliran Epikurisme, dipelopori oleh Epikurus 361 sampai 270 sebelum Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa kebahagiaan akan terwujud manakala manusia menyatu dengan alam. Yang kedua adalah aliran Stoa, dipelopori oleh Zeno 336 sampai 264 sebelum Masehi. Aliran Stoa berpendapat bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebajikan. Karena manusia merupakan bagian dari alam, maka di dalamnya terkandung sebagian dari budi ilahi itu. Jadi tidak ada perbedaan antara alam dengan Tuhan, yang disebut juga panteisme, pan yang berarti seluruh atau semua, theos yang berarti Tuhan. Sehingga hidup sesuai dengan alam berarti hidup sebagai manusia berakal dan berbudi. Dengan munculnya dua paham tersebut, cita-cita atau tujuan Romawi berubah dari membentuk manusia sehat kuat untuk membela tanah air atau kebajikan kepahlawanan menjadi membentuk manusia yang bijaksana dan berakal budi atau kebajikan kemanusiaan atau humanitas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Falah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang filsuf pada zaman Yunani. Zaman Yunani dibagi menjadi dua periode, yaitu 1. Periode Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, filsafat merupakan dasar untuk memandang hakikat segala sesuatu termasuk bahasa. Hal ini dapat dipahami karena pada zaman tersebut belum berkembang ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, bahasa juga merupakan objek materi pembahasan problem spekulatif para filsuf. Pada saat itu, muncullah persoalan filosofis, yaitu apakah bahasa itu dikuasai oleh alam, nature, atau visio, ataukah bahasa itu bersifat konvensi atau nomos. Dalam periode Yunani kuno, diisi oleh filsuf-filsuf ahli pikir alam. Yang kedua, periode Yunani klasik. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Penamaan aliran sofisme ini berasal dari kata sophos, yang artinya cerdik pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahliannya dalam bidang-bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama memaparkan tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat, sehingga keberadaan sofisme ini dapat membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Dalam periode Yunani klasik diisi oleh filsuf-filsuf ahli pendidik. Berikut filsuf-filsuf ahli pikir alam pada periode Yunani kuno. 1. Thales 624 sampai 584 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa intisari alam ini ialah air. 2. Anaximandros 640 sampai 564 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa dasar pertama alam itu ialah zat yang tak tertentu sifatnya, yang dinamakan tu aperion. 3. Anaximenes 590 sampai 528 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa intisari alam adalah udara,
karena udaralah yang meliputi alam dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia untuk bernafas. 4. Heraklitos 535 sampai 457 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia berubah, tak ada sesuatu yang tetap. 5. Parmenides 540-457 sebelum Masehi. Pemikirannya adalah tidak ada yang disangkal, yang ada kebenaran tidak mungkin disangkal. 6. Empedokles 490-435 sebelum Masehi. Pemikirannya bahwa alam semesta tidak dilahirkan secara baru dan tidak ada yang hilang. 7. Anakagoras 499-420 sebelum Masehi. Pemikirannya adalah realitas tidaklah satu tetapi terbagi menjadi beberapa unsur yang tidak dapat dibagi, yaitu atom. 8. Demokritos 460-370 sebelum Masehi. Pemikirannya real bukanlah satu tetapi memiliki banyak unsur dan jumlahnya tak terhingga. Filsuf-filsuf ahli pendidik pada zaman Yunani klasik. 1. Pythagoras 580-500 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan menurut Pythagoras adalah membentuk manusia susila dan beragama. 2. Socrates 469-399 sebelum Masehi. Pendapatnya bahwa ilmu adalah sumber kebajikan. Oleh karena itu, ia dianggap perintis kaum filantropin cinta pada sesama manusia. 3. Plato 427-347 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah membentuk warga negara secara teoris dan praktis. 4. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Cita-cita pendidikannya adalah kebajikan itu diperoleh dengan jalan aman, melalui pengalaman, pembiasaan, akal budi, dan pengertian. Selanjutnya, saya Intan Najwa Karimatul Khofifah akan menjelaskan tentang materi filosof Romawi. Filosof Romawi terdiri dari dua. Yang pertama, Seneca, dan yang kedua, Quintilanus. Seneca merupakan tokoh pendidik lain di zaman Romawi baru. Sedangkan Quintilanus adalah beliau seorang profesor ilmu pidato yang terkenal. Selanjutnya, petunjuk tentang pengajaran yang diberikan Seneca. Yang pertama, kita mengajar tidak untuk sekolah, tetapi untuk kehidupan. Yang kedua, panjang jalan melalui perintah, singkat jalan melalui teladan. Dan yang ketiga, dengan mengerjakan, kita menjadi paham. Adapun pendapat Quintilanus tentang pendidikan sebagai berikut. 1. Pendidikan harus diberikan secepatnya, sejak dari keluarga. Yang kedua, pelajaran hendaknya diselingi dengan permainan. Yang ketiga, gaya bahasa yang digunakan harus menarik perhatian anak. Dan yang keempat, teknik mengajar harus lunak, tidak terlalu keras, tidak banyak mencela, tapi jangan pernah pula terlalu banyak memuji.